Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mata kuliah Perspektif Pendidikan yang di dalamnya terdapat materi tentang layanan pendidikan sekolah dasar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mandana Mulia dengan nomor induk mahasiswa H.20108020. Dan nama saya Muslimah dengan NIM H.20100838. Kami dari mahasiswa semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Bogor. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Ibu Rusi Rusmiyati Alia selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Pendidikan Sekolah Dasar. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan upaya memberikan arahan, panduan, nasihat, dan mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntun ke arah yang baik. Ada pula pengertian bimbingan menurut para ahli. Yang pertama ada Crow pada tahun 1960, yaitu bimbingan merupakan suatu proses pendidikan. Nah, yang kedua ada dari James pada tahun 1997. Beliau mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk menolongnya di dalam membuat suatu keputusan ke arah yang akan dituju dan untuk dapat mencapai tujuannya dengan cara yang dianggapnya paling baik. Yang ketiga ada menurut Scherzer dan Stone pada tahun 1981. Pada tahun itu, mereka mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu pertolongan yang dapat diberikan kepada orang lain untuk dapat membantunya yang sedang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan sosial, mental, fisik, intelektual, kejiwaan, emosi, dan juga kerohanian. Nah, lalu ada juga dari Rahman Natawijaya pada tahun 1987. Beliau mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu proses di dalam pemberian bantuan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan cara berkesinambungan agar dapat membuat orang tersebut dapat memahami dirinya sendiri, yang akan membuat dia sanggup untuk dapat mengarahkan dirinya untuk dapat bertindak dengan cara wajar sesuai dengan apa tuntutan dan juga keadaan dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan umumnya. Yang kelima ada dari Sunario Kartadinata pada tahun 1998. Menurutnya, bimbingan merupakan suatu proses dalam membantu seseorang untuk dapat mencapai suatu perkembangan yang optimal. Lalu yang terakhir menurut Y pada tahun 1997, bimbingan merupakan suatu bantuan yang saling berkesinambungan dan juga bersifat mendidik yang akan diberikan kepada seseorang untuk dapat membuat suatu penyesuaian dan juga perubahan tingkah laku yang perlu. Apa aja sih tujuan bimbingan di sekolah dasar itu? Tujuannya diantara lain adalah yang pertama, memiliki perasaan positif dalam berinteraksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan juga orang dewasa lainnya. Yang kedua, memperoleh makna pribadi dan belajarnya. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya. Yang keempat, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkannya. Dan yang kelima, mengerahkan atau mengembangkan dan memperkaya keterampilan studi. Namun, tujuan umumnya sendiri adalah agar terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Fungsi bimbingan di sekolah itu ada 6, teman-teman. Yang pertama ada fungsi pengungkapan, yang kedua ada fungsi penyesuaian, yang ketiga fungsi pencegahan, yang keempat fungsi penyaluran,
yang kelima fungsi perkembangan, dan yang keenam fungsi perbaikan. Pengungkapan. Fungsi pengungkapan merupakan ketika guru berusaha mengetahui keadaan siswa dengan melakukan pendekatan pada siswa yang bermasalah agar mau menceritakan masalahnya. Jadi guru itu berusaha mengungkap kenapa sih si siswa itu memiliki masalah, apa sih akar dari masalah tersebut, bagaimana cara siswa itu bisa mengekspresikan sesuatu. Penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah pelayanan bimbingan yang berfungsi untuk membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Jadi si pembimbing ini, si guru tersebut ini memberikan penyesuaian kepada anak muridnya agar bisa berkembang bagus, menyesuaikan bagaimana dia dan lingkungannya. Pencegahan. Fungsi pencegahan ini memberikan bantuan pada siswa untuk memperkirakan hambatan atau gangguan yang timbul dalam diri siswa dengan membangkitkan dan menyadarkan siswa akan kekuatan dan potensi yang dimiliki. Jadi dalam pencegahan ini siswa itu bisa ditahan oleh guru untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, seperti bermalas-malasan atau menunda pekerjaan atau berbohong. Itu salah satu dari pencegahan yang dilakukan oleh pembimbing atau guru. Fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini adalah pembimbing akan mengenali masing-masing siswa perorangan, kemudian membantu mengarahkan kegiatan pada program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Jadi si pembimbing ini, si guru ini akan mengenali masing-masing siswa tersebut nih teman-teman. Jadi satu-satu diperkenalkan, dia tuh wataknya seperti apa sih, dia kelebihannya apa sih, dia hobinya apa sih. Jadi pembimbing tersebut dapat mengarahkan kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Perkembangan. Nah, pada fungsi ini pengembangan potensi siswa tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa ada kemauan dari diri sendiri atau dorongan dari orang lain seperti keluarga, sekolah, teman, fasilitas yang tersedia. Nah, pada fungsi ini biasanya guru akan mendorong siswa untuk terus menekuni apa yang dia suka. Contohnya seperti dia suka menggambar, guru cenderung memotivasinya untuk terus melakukan apa yang dia suka, lalu memberikan arahan-arahan yang baik, positif, sehingga siswa tersebut dapat bersemangat dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah perbaikan. Perbaikan ini bertujuan untuk memberikan bantuan agar siswa memiliki perubahan secara positif, yaitu memperbaiki dan meningkatkan perilaku yang kurang baik. Nah, misalnya ketika siswa tersebut jauh dengan temannya, biasanya guru itu melakukan perbaikan dengan menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Contohnya hal yang kurang baik seperti menjauhi teman, mengejek teman, atau suatu hal-hal yang memicu terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Prinsip bimbingan di SD. Bimbingan untuk semua. Bimbingan SD dilaksanakan oleh semua guru kelas. Bimbingan diarahkan untuk perkembangan kognitif dan afektif. Bimbingan diberikan secara individual dan informal. Bimbingan ditekankan pada tujuan belajar dan kebermaknaan belajar. Bimbingan difokuskan pada aset bimbingan terhadap proses pendewasaan. Program bimbingan dilaksanakan secara bersama. Prinsip dan bimbingan konseling. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah yang di dalam maupun di luar. Prinsip-prinsip tersebut yaitu bimbingan dan konseling. 1. Diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseling atau konseling, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja
maupun orang dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perorangan atau individual. Kedua, sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya, masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, akan tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. 6. Berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingannya pun bersifat multi aspek, yang itu meliputi aspek pribadi. Prinsip memberikan kesempatan kepada anak didik ini diperlakukan kepada semua anak didik, hanya saja kepada anak didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas bawah, caranya tentu berbeda dengan yang sudah besar. Demikian pula dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah atau akan melakukan suatu hal, hendaknya juga merupakan keputusan dari sang anak didik. Jangan sampai keputusan yang diambil oleh anak didik berasal dari desakan yang dilakukan oleh guru atau pihak yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Sudah barang tentu. Hal ini bukan berarti seorang guru atau pembimbing tidak berperan. Tugas penting seorang guru atau pembimbing adalah menemani anak didik dalam bimbingan dalam mempertimbangkan berbagai hal dan mendampingi atau mengantarkan ketika menjalani proses mengambil keputusan. Guru di sekolah guru itu sebagai pengajar, pembimbing, dan pendidik bagi murid-muridnya. Di sekolah dalam bimbingan konseling. Di sekolah, semua guru adalah pembimbing bagi anak didiknya dalam proses belajar mengajar. Seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, akan tetapi juga mendampingi mereka dalam meraih keberhasilan pendidikan.
Dalam menjalani setiap aktivitas dalam belajar, tugas guru adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didiknya. Akan tetapi, anak didik juga membutuhkan bimbingan secara khusus, terutama ketika menghadapi persoalan yang terkait dengan kepribadian. Agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik, di sini sesungguhnya peran dan bimbingan konseling juga sebagai anak didik juga membutuhkan bimbingan secara khusus, terutama ketika menghadapi persoalan yang terkait dengan kepribadian. Agar dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik, di sini sesungguhnya peran keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling juga sebagai komponen pendidikan mempunyai peranan yang besar dalam memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Teman-teman semua, kami rasa cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ditemukan banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.